Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak bapak semuanya. Sehat kabarnya hari ini? Sehat. Ya, terima kasih. Baik ya, pagi hari ini kembali kita berjumpa. Kita akan membahas tema pelajaran kita tentang masalah zakat. Tapi sebelum kita masuk kepada materi, mari terlebih dahulu kita berdoa di dalam hati. Semoga apa yang kita lakukan ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, doa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih. Di hadapan kalian sudah ada bukunya masing-masing. Boleh coba ditengok halaman 115 tentang masalah zakat. Ada? Ya, baik. Jadi yang akan kita bahas di sini tentang masalah zakat. Tentu saja kita sudah tidak asing lagi tentang apa itu sih sebenarnya zakat. Nah, ada yang tahu nggak? Jadi zakat kita pahami ya sebagai mengeluarkan apa? Mengeluarkan harta yang kita miliki ya sebagai satu kewajiban kita kepada Allah sesuai dengan tuntutan syariat Islam. Nah, kemudian kalau kita pahami zakat itu terbagi kepada dua macam. Ada yang tahu? Dila? Apa kira-kira yang dua itu? Zakat apa saja Dila? Zakat fitrah. Iya, satu lagi? Sama zakat mal. Iya, zakat fitrah dan zakat mal. Ya. Jadi, yang pertama yang akan kita bahas tentang masalah zakat fitrah. Nah, jadi zakat fitrah adalah zakat yang berupa bahan makanan pokok. Ya, mengeluarkan berupa bahan makanan pokok yang dikeluarkan pada awal Ramadan sampai menjelang waktu Syawal. Nah, ada yang tahu nggak apa sih kira-kira bahan makanan pokok itu? Misalnya seperti apa? Hah? Beras. Ada lagi? Gula. Hah? Gula bukan bahan makanan pokok. Kue. Duit. Dan bukan yang kita tanya bahan makanan pokok ya? Minyak. Salah. Jadi yang dimaksud bahan makanan pokok itu semisal beras, gandum, sagu, itu bahan makanan pokok. Kalau minyak enggak, kalau duit bukan, kan nggak bisa dimakan. Nah, jadi itulah zakat fitrah yang harus dikeluarkan setiap tahunnya pada bulan Ramadan. Berapa besarannya? Ada yang tahu? Berapa kita harus mengeluarkan zakat fitrah? Iya benar, zakat fitrah itu dikeluarkan sebanyak 2,5 kg per orang. Karena zakat fitrah ini dia kewajibannya setiap orang. Fitrah. Maka hukum zakat ini sendiri dihukumkan wajib. Hukumnya fardu ain bagi setiap orang Islam yang mampu, yang mempunyai kelebihan bahan makanan pokok. Jadi kalau nggak punya kelebihan makanan pokok, Pak, boleh zakat fitrah? Nggak boleh. Nah, misal miskin, maka tak bolehlah dia untuk mengeluarkan zakat fitrah. Sampai sini jelas tentang zakat fitrah itu sendiri? Jelas? Ya, ada yang menanyakan? Dila? Tidak? Iya, baik. Jadi itu tadi tentang zakat fitrah. Dan yang kedua, zakat apa yang kedua? Zakat mal. Kira-kira apa sih zakat mal itu? Ayo. Iya, zakat mal itu artinya zakat harta. Berarti harta yang harus kita keluarkan. Mengeluarkan apa? Mengeluarkan sebagian harta yang kita miliki ya sesuai dengan syariat Islam yang sudah cukup nih nisab. Di misal ini ada yang termasuk ke dalam zakat mal itu salah satunya apa? Emas,
perak, pertanian, perkebunan, binatang ternak, barang tambang, barang temuan, itulah termasuk ke dalam zakat mal. Misal kalian punya emas, emasnya sebanyak berapa? Sebanyak punya emas sekitar 83 gram. Dan sudah kita punya, sudah kita simpan selama setahun, maka wajiblah kita untuk mengeluarkan zakat malnya. Berapa persen? 2,5%. Nah, kambing, lembu, sapi, punya kambing misal ada 120 ekor, sudah kita pelihara ada selama 1 tahun, maka wajiblah dikeluarkan setahun itu 1 ekor. Misal kita tanam padi, udah sampai 2 ton kita panennya, maka keluarkanlah zakatnya juga 2,5%. Itulah zakat mal atau yang dikatakan zakat harta. Nah, siapa saja Pak yang boleh mengeluarkan zakat? Ayo, siapa yang boleh mengeluarkan zakat? Pertama yang pastinya orang Islam. Kalau enggak Islam boleh? Tidak, karena kewajiban ini adanya hanya dalam agama Islam. Yang kedua, kalau dia kaitannya kepada zakat fitrah, maka pada bulan Ramadan sampai akhir Ramadan dia masih hidup. Nah, kalau sudah mati, maka nggak diwajibkan bayar zakat fitrah. Kemudian ada kelebihan bahan makanan. Baik, itu tentang zakat fitrah dan zakat mal. Kemudian, nah kan kita sudah bayar zakat ini, kasihnya kepada siapa? Kepada fakir miskin. Fakir miskin. Di dalam surah At-Taubah ayat 60 Allah menjelaskan ada 8 golongan. 8 golongan yang berhak menerima zakat. Ada 8 golongan, bukan 8 orang, 8 golongan. Golongan yang pertama fakir. Apa lagi? Miskin. Apa lagi? Amil. Terus? Malah. Terus? Budak. Gharib. Fisabilillah. Ibnu Sabi. Nah, itulah 8 golongan yang berhak menerima zakat. Jadi, zakat kita yang keluarkan sasarannya ke situ. Pertama kepada orang fakir. Ini nggak punya kerjaan, misal hidupnya di kolong-kolong jembatan, itu fakir. Miskin siapa Pak? Dia punya kerjaan, dia kerja, cuma nggak cukup, itu miskin. Yang ketiga siapa? Amil atau yang disebut dengan panitia zakat. Nampak kan di masjid itu kan? Nah, dia yang mengumpulkan, nanti dia menerima zakat orang, kemudian dia yang bagikan sama orang yang berhak menerima zakat. Itu disebut amil. Kemudian siapa lagi? Mu'alaf. Ada yang tahu mu'alaf? Orang? Iya, orang yang baru masuk agama Islam. Itu kasih bagian juga. Kemudian gharim. Siapa gharim? Orang yang berhutang. Orang yang berhutang maka dia wajib mendapatkan bagian daripada zakat. Kemudian fisabilillah, orang yang berjuang demi menegakkan ajaran Allah. Yang selanjutnya Ibnu Sabil. Apa? Orang yang melakukan perjalanan. Jadi itulah 8 orang yang berhak menerima zakat. Dari ulasan yang Bapak sampaikan, apa yang bisa kita pahami? Atau ada yang mau bertanya? Atau ada yang kurang jelas? Silakan. Ayo, siapa? Tunjuk tangan. Dila, silakan bertanya. Ayo. Ini saja. Oh, manfaat zakat fitrah. Oh, manfaat zakat itu banyak.
itu bisa kita tengok di halaman 119. Coba anak-anak Bapak dibuka halaman 119 tentang manfaat zakat. Pertama apa? Untuk menolong orang yang kesusahan. Iya, yang kedua apa? Membersihkan diri bagi orang yang berpuasa. Yang ketiga? Iya, membiasakan diri mengamalkan sifat terpuji. Iya, sebagai bentuk syukur kita kepada Allah atas nikmat yang dikasih. Yang kelima, ya, memberikan kekuasaan. Yang keenam, mempererat hubungan kasih sayang antara orang kaya dan orang miskin. Nah, jadi itu ya, Ica, tentang hikmah daripada mengeluarkan zakat. Ada lagi? Siapa yang mau bertanya? Silakan. Dewi? Ada? Tidak? Ya, baik. Jika sekiranya materi singkat kita tentang kaitan zakat ini tidak ada yang bertanya, sedikit Bapak akan membagikan. Ada lembar kerja yang akan nanti kita kerjakan, dan ini Bapak bagikan kepada kalian satu-satu, nanti bisa dikerjakan. Ya, baik, Bapak bagi dulu lembar kerjanya tentang kaitannya kepada zakat. Dah, baik, itu ada materi lembar zakat. Ya, ini nanti bisa kalian pelajari atau nanti bisa kalian isi tentang zakat itu sendiri. Ya, nah seperti itu. Jadi ada yang mau dibicarakan lagi? Tidak? Nah, baik, kalau sekiranya tidak, jadi Bapak rasa materi kita tentang kaitannya zakat pada hari ini mungkin sudah cukup, dan sebagai umat Islam kita jangan sampai tidak mengeluarkan zakat, karena ini menyangkut tentang keimanan kita kepada Allah. Karena hukum zakat itu tadi apa hukumnya? Wajib. Dan Bapak ulang kembali, zakat itu tadi terbagi berapa? 2. Apa saja? Zakat fitrah. Iya, zakat fitrah dan zakat mal. Berapa besaran zakat fitrah yang harus kita keluarkan? 2,5 juta. Kalau zakat mal apa saja? Zakat mal yang masuk? Apa saja yang masuk ke dalam zakat mal? Emas, perak, pertanian, perkebunan, binatang ternak, barang temuan, barang tambang, dan lain sebagainya. Itulah yang masuk ke dalam zakat mal ataupun harta. Maka dari sini, dan manfaatnya apa? Manfaatnya tadi banyak sekali. Terutama untuk apa? Untuk membantu orang-orang yang kesusahan, membersihkan harta dan diri kita sebagai wujud syukur kita kepada Allah, serta mendekatkan diri kita kepada Allah dan mempererat tali silaturahmi kepada sesama manusia. Ya, demikianlah mungkin materi kita pada kesempatan hari ini. Ya, mudah-mudahan bermanfaat untuk anak Bapak semua. Demikianlah akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.